Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah SWT. Mari kita ikhlaskan niat kita untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana Dia. Pagi hari ini kita akan sambung kajian kita tentang mahabbatullah wa rasulih. Mencintai Allah dan Rasulnya. Atau juga cinta Allah dan Rasulnya ini dilimpahkan kepada siapa. Jadi kita bicara tentang selama ini bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Sekaligus bicara tentang cinta Allah dan cinta Rasul itu diberikan kepada siapa. Ayat-ayat terakhir yang kita pelajari yakni ayat yang berkaitan bahawa Allah amat mencintai hamba-hambanya yang muhsin. Ini ayat-ayat terakhir yang kita pelajari. Satu di antara hamba Allah yang Allah pasti akan cintai mereka, mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, yakni hamba-hambanya yang muhsin. Muhsinun. Jadi kita akan teruskan kajian kita ini. Dan tolong bagi yang ada buku, dibuka bukunya. Ya. Yang ada buku, dibuka
punya muka surat 37. Muka surat 37. Daripada ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Muka surat 27 ini. Ia cerita tentang kasih sayang Allah kepada hambanya yang muhsin. Dan ini saya ingin jelaskan sekaligus. Bukan mentafsirkan isi ayat ini ya. Kajian kita hanya tertumpu kepada muhsin tu, ihsan tu. Macam mana kita berjaya mempunyai sifat ihsan sehingga bergelar muhsin yang dengannya kita layak mendapatkan mahabbah Allah. Ya, muka surat 37. Ayat pertama Allah nyatakan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia muhsin. Allah sayang dia. Bukti kasih sayang Allah kepadanya, pada mereka ialah orang-orang ini dibebaskan daripada rasa takut dan sedih. Ini telah kita pelajari sama. Tidak perlu diulang. Ayat yang kedua, muka surat 37 itu, Allah sayang pada orang muhsin. Siapa orang muhsin yang Allah sebut dalam ayat yang kedua? Muka surat 37. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan atau mengakibatkan madarat. Sama ada madarat terhadap diri sendiri ataupun madarat kepada orang lain. Itu muhsin. Dalam ayat yang kedua itu, Allah melarang kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Maknanya Allah melarang kita melakukan suatu perbuatan yang berakibat buruk. Sama ada pada diri sendiri atau orang lain. Nah, mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang madarat, itulah ihsan. Orang yang dipanggil muhsin. Sehingga apa saja yang dilaku oleh orang muhsin itu, ucapannya, tindakannya, gagasan dan idenya, sentiasa membawa manfaat, memberi manfaat pada orang lain. Bahkan termasuk ketika dia pegang handphone, nak sebarkan maklumat, nak sampaikan berita. Seorang muhsin, orang yang terus-menerus berusaha, sama ada mesej yang nak diantar ini, berita yang hendak disampaikan pada orang lain ini, memberi manfaat atau tidak. Sehingga ruang ihsan, ruang lingkup ihsan berdasarkan ayat kedua ini sebenarnya sangat luas. Kerana asal apa saja yang kita buat, yang kita ucap, yang kita laku, memberi manfaat pada kita dan pada orang lain, maka kita telah berbuat ihsan. Dan kita layak dipanggil muhsin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai kita. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga dalam ayat ini, dalam muka surat 37 ini, cerita tentang rumah tangga.
Masing-masing saya tidak ingin mentafsirkannya ini. Saya hanya tumpukan kepada siapa muhsin. Ini kajian kita. Ya, ayat ketiga berkaitan dengan masalah rumah tangga. Perceraian antara suami dan istri. Tentu satu peristiwa yang tidak diinginkan oleh sesiapa pun yang telah mendirikan rumah tangga. Mana ada orang yang nak berkahwin, berumah tangga, tujuannya untuk diceraikan beberapa. Tidak mungkin. Tapi mungkin karena 1, 2, 3 hal yang tak dapat dielak, maka suami istri mengambil keputusan untuk berpisah. Karena memang pun perceraian bukan sesuatu yang diharamkan hukum asalnya. Nah, apa ihsan yang perlu dilakukan bagi mereka yang terlibat dalam perceraian ini? Sebab ayat yang kedua itu disebut oleh Allah SWT, haqqan 'alal muhsinin. Yakni suami hendaklah memberi mid'ah, sejumlah harta dengan sukarela kepada bekas istrinya. Harusnya diceraikan. Walaupun istri yang diceraikan itu belum pun dicampurinya. Coba. Seorang laki kawin seorang perempuan. Sah jadi suami istri. Ini sekadar contoh ya. Katalah pukul 11.30 ijab qabul. Akad nikah. Sah. Pukul 12.30 kemudian makan beradab. Jamu tetamu dan sebagainya. Makan. Ambil gambar semuanya. Pengiring. Pengantin balik. Pukul 2. Tiba-tiba suami tadi, yang baru bergelar suami istri dalam masa 3 jam, tiba-tiba menjatuhkan talak. Katakanlah, ini sekadar contoh yang ekstrim. Maknanya belum dicampurinya. Belum melakukan hubungan suami istri. Suami pula masa akad nikah, tidak pun atau belum pun menyebut mahar. Mahar itu sesuatu yang dituntut, yang mesti ada dalam perkawinan. Tetapi tidak wajib menyebutnya semasa akad nikah. Nah, ini kena faham. Mahar itu mesti ada. Itu syarat perkawinan. Tapi menyebutnya semasa akad nikah, aku terima nikahnya dengan menyebut mahar tidak wajib. Jadi semasa akad nikah, mahar tak disebut. 2 jam, 3 jam selepas akad nikah, cerai. Tengok. Belum. Dengan hubungan suami istri, belum sebut maharnya. Nah, dalam hal ini Allah perintahkan kepada suami satu kewajiban yang mesti dilakukan, yakni membayar mid'ah. Di situ disebutkan tuh, mati'uhun. Beri mereka mid'ah, sejumlah harta. Ikut kadar kemampuan suami. Sehingga Allah sebut kadarnya berapa? Walal musi'i qadaruh. Bagi suami yang berkelapangan, kaya, hartawan, ya ikut kadar lah. Karena suami jutawan, ya mungkin mid'ahnya berjuta-juta. Suaminya ribuan, mid'ahnya beribu-ribu. Wa'alal tiri qadaruh. Dan ke atas orang yang tak mampu, pun masih wajib membayar mid'ah, ikut kadar kemampuannya. RM10, ya RM10 lah. Karena itu yang mampu. Barulah Allah tutup, tengok. Mata'an bil ma'ruf, haqqan 'alal muhsinin. Nanti saya akan jelaskan apa beza ma'ruf. Ma'ruf dengan ihsan. Sebab ada nanti ayat yang berbeza itu.
Perpisahan kan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Atau paling tidaklah, minta maaf saya gunakan bahasa kalimat, orang yang bercerai pasti ada rasa tak suka kepada pasangannya. Jika suami yang menceraikannya, pasti dalam hati suami tadi ada rasa tak suka kepada istrinya. Bagaimana mungkin suami sangat mencintai istri diceraikannya? Kan tidak mungkin. Pasti rasa. Nah, sungguh pun hati suami ini ada rasa tak suka kepada istrinya, atau mungkin hingga peringkat marah, bahkan benci. Perasaan tak suka yang ada dalam hati suami pada istri, perasaan benci dalam hati suami pada istri, tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak. Tidak boleh jadikan alasan untuk tidak berbuat baik kepada istrinya. Ihsan. Sedangkan apa yang suami akan dapat dengan memberikan mit'ah? Mit'ah, kewajiban. Tapi apa imbalan, balasan? Kan tidak ada. Dia sudah bukan istrinya. Tidak boleh lagi berkumpul, tak boleh. Coba, apa manfaat yang diperoleh oleh suami dari istrinya yang diceraikannya sebelum dicampurinya? Tidak sebutkan maharnya. Sedangkan suami diwajibkan oleh untuk membayar mit'ah. Coba. Kalau dalam bahasa yang agak kasar, suami rugilah. Dah bayar, dah, tapi apa manfaatnya? Apa yang perlu dari perkawinan? Tidak ada kan? Nah, memberikan sesuatu, melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa adanya manfaat baginya. Mana dia tidak mendapatkan imbalan, tidak mendapatkan balasan. Itu ihsan. Nanti saya jelaskan itu. Itu ihsan. Patut Allah sayang. Orang biasanya buat baik kepada orang lain, pasti ayah, ya, tak apalah saya buat baik pada ya. Ya, ingin balasan. Mana tahu nanti dia akan membalas kebaikan, supaya gini. Ingin upah, tidak salah, tolong orang lain. Itu pekerja-pekerja dengan orang lain, kemudian kan dapat gaji. Tak apa, boleh. Boleh tak datang ke rumah saya, tolong kemaskan rumah saya ini. Oh, boleh. Buat baik. Dikemas rumah kita. Sudah buat baik. Kemudian, kita bagi dia upah. Karena dia bekerja di rumah kita itu, memang tujuannya untuk dapat upah. Nah, perbuatan orang yang kerja di rumah kita, itu namanya bukan ihsan. Karena ia ada upah, ada balasan. Ihsan lebih daripada itu. Melakukan kebaikan pada orang lain tanpa ada apa-apa balasan atau imbalan. Tinggi sungguh orang muslim. Patut Allah sayang. Nanti saya jelaskan. Baik. Kemudian ayat yang keempat, masih itu juga. Bukan dengan infak. Ayat yang keempat dalam muka surat ini. Allah tutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Apa bentuk ihsan yang perlu dilakukan oleh seorang dalam ayat keempat ni? Yakni berbuat baik pada orang berbuat jahat. Allahu Akbar walillahil hamd. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Bila kita mampu membalas keburukan orang dengan kebaikan, kebaikan yang kita lakukan kepada itu namanya ihsan. Kita layak dipanggil muhsin. Okeylah, kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu biasalah. Baik tak baik? Ya baiklah. Kita buat baik kepada orang, karena orang itu berbaik pada kita. Membalas, tak apa. Dituntut oleh agama. Baik. Berbuat jahat pada orang berbuat jahat, kata agama kita, itu tak baik. Itu namanya dendam. Berbuat jahat kepada orang berbuat jahat pada kita, itu namanya dendam.
Tak boleh. Berbuat jahat kepada orang berbuat baik, agama larang. Itu namanya zalim. Pasal apa lah kau jahat pada dia, wahai dia itu baik pada Allah. Zalim kita. Kalau berbuat baik pada orang berbuat baik, itu biasa. Berbuat jahat pada orang berbuat jahat, itu dendam. Berbuat jahat pada orang berbuat baik pada kita, itu namanya zalim. So tinggal satu yang agama suruh. Buatlah baik pada orang berbuat jahat kepadamu. Ahsin ilaman asa ilaik, kata Nabi. Berbuat baiklah kamu kepada orang berbuat jahat. Bila kita mampu melakukan kebaikan hatta kepada orang yang berbuat tak baik pada kita, maknanya kita telah berbuat ihsan. Kita muhsin. Tinggi sekali. Baru kita layak mendapatkan kasih sayang Allah. Memang cinta Allah kepada kita, kasih sayang Allah itu sangat mahal. Kita mesti membelinya. Tapi rupa-rupa membeli kasih sayang Allah, atau maksud saya lebih untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak semestinya lah membelinya dengan benda. Jadi dengan ni, menahan hawa nafsu. So itu ya, dalam empat ayat ini, itu cerita tentang ihsan. Secara umum begitu ihsan. Sekarang saya ingin jelaskan. Saya mengharap sangat ya, ini jamaah sekalian semua ada buku ya. Jadi saya tidak perlu menunjukkan surah berapa ayat, begitu saya terus. Sebab kajian kita ini bukan kajian tafsir ya. Maaf jamaah sekalian. Kajian kita ini bukan kajian tafsir. Kajian tentang berkaitan tajuk, yakni mencintai Allah, mencintai Rasul, atau Allah mencintai kita, bagaimana caranya. Satu di antara yang Allah katakan, aku cinta pada orang muhsin. Lalu siapa muhsin? Di situnya. Jadi, uraian setiap ayat itu bukan tafsirnya. Bukan ya. Itu saya harapkan jamaah semua sudah ada, jadi tinggal lihat saja poin-poinnya. Nah sekarang begini jamaah sekalian. Dari contoh-contoh ihsan yang Allah sebutkan melalui ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Dalam buku di jamaah Jepang jamaah sekalian itu muka surat 37 itu. Kita boleh mengambil pengajaran dan kesimpulan sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama. Begini. Jamaah sekalian, ihsan itu dari segi istilah. Al-ihsan, orangnya muhsin, dari segi istilahan, itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, ini dari segi makna istilah ya. Ihsanun fi ibadatil khaliq. Yang pertama. Ihsan di dalam, atau ihsan yang berkaitan dengan peribadatan kita, pengabdian kita kepada Allah. Ihsan yang berkaitan dengan ibadah kita, peribadatan kita, ubudiyah kita kepada Allah. Itu ihsan yang pertama dari segi istilah. Yang Nabi jelaskan itulah. Dalam hadis Jibril itulah. Apa maksud ihsan dalam beribadah kepada Khalik, kepada Allah? Oh, yakni anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, ta'abud pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Musyahadah. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tak mampu melakukan itu, yakinlah Allah sentiasa melihatmu. Namanya muraqabah. Ini ihsan. Makna ihsan secara istilah yang pertama. Ihsan dalam kaitannya dengan peribadatan kepada Allah.
Jadi bila kita melakukan suruhan Allah, atau ketika kita meninggalkan larangan Allah, semasa melakukan itu, seakan-akan kita melihat Allah. Musyahadah, ibadah dengan musyahadah, kalau kita tak mampu karena belum mencapai maqam setinggi itu, Nabi kata, ya sudahlah, yakinkan dirimu, Allah sentiasa memperhatikanmu. Namanya muraqabah. Nah, orang yang dalam melakukan peribadatan, melakukan suruhan, meninggalkan larangan, sama ada dengan musyahadah atau dengan muraqabah, orang itu telah punya sifat ihsan. Dan dia layak dipanggil muhsin. Allah cinta. Allah cinta. Sehingga nih jamaah sekalian, ada penjelasan begini. Allah suruh kita sholat. Dan kita pun sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah suruh kita sholat dan kita sholat. Sholatnya pula betul, sah. Alhamdulillah. Tapi masalahnya, adakah semasa kita sholat daripada takbiratul ihram hingga salam itu, seakan-akan kita melihat Allah yang kita sembah, kita sudah merasakan satu suasana, keadaan jiwa kita, yang kita sebenarnya hanya berdua. Percakapan kita hanya berdua. Kita sebagai hamba yang kita sembah Allah sebagai Khaliknya, sehingga kita putus hubungan kita dengan selain Allah. Dah tak ingat itu, tak ingat ini, tak ingat itu, tak ingat ini. Begitu Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram kan. Baru semalam saya cerita di bilik lain lah. Takbiratul ihram itu satu dan maksudnya ia sebagai pemutus, pemisah antara kita dengan dunia dan isinya. Sehingga begitu Allahu Akbar, kita sebenarnya sudah tidak boleh lagi disibukkan fikiran kita, hati kita, fikir itu sudah tak boleh. Fikir esok macam mana, fikir pekerjaan macam ni. Sudah putus, sudah takbir dah, itu pemutus. Bila kita sudah memutuskan hubungan kita dengan dunia yang ada sekeliling kita, tak ada terbebanan langsung, kita hanya fokus kepada Allah. Sebenar-benar kita merasakan keasyikan bermunajat dengan Allah. Seakan-akan kita melihat, seakan-akan ya Nabi kata, sebab tak boleh, Allah tak boleh dibayangkan. Kalau tidak, karena itu makom yang tinggi dan itu perlu riyadhah. Yakinlah Allah sentiasa melihatmu. Oh, saya dilihat oleh Allah nih. Walaupun saya belum mampu merasa seakan-akan saya berdiri, duduk di hadapan Allah, tapi saya yakin, saya merasa dilihat oleh Allah. Bila orang merasa dilihat oleh Allah, namanya muraqabah, pasti ya al-jiddu fil qiyam. Pasti ia akan melakukan apa yang disuruh itu dengan bersungguh-sungguh. Jid. Al-jiddu bil qiyami bi huquqillah ala wajhi nushai. Pasti ia akan bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh melakukan kewajiban yang Allah perintahkan itu ala wajhi nushai, seikhlas yang mungkin. Hati betul dibersihkan daripada gangguan-gangguan luar. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dalam surah Al-Muzammil. Putuskan hubungan kamu dengan selain aku, supaya kamu hanya tertumpu kepada aku. Nah, terjemahan bebasnya begitulah. Dalam beribadah, kamu dalam memutuskan hubunganmu dengan selain aku, kata Allah. Agar kamu boleh tumpukan yang kamu sedang bercakap dengan aku. Yang kamu sedang berdialog dengan aku. Yang kamu hanya memerlukan aku. Yang kamu hanya... Sebab yang lain dah.
Kita tidak lagi terganggu. Nah, orang yang melakukan ibadah seperti itu, itulah namanya ihsan fi ibadatil khaliq. Allah suka. Allah suka. Jadi, menurut satu keterangan yang saya baca, kalau solat kita jamaah belum mencapai seperti itu, ya kita baru melaksanakan kewajiban. Allah suka. Karena kita sudah buat apa yang dia suruh. Dan bila sah, gugur kewajiban daripada kita. Kan sudah buat, gugur. Menggugurkan kewajiban, tak wajib salat. Tapi belum setinggi mana suka Allah kepada kita. Kalau kita ingin meningkatkan lagi, agar Allah lebih suka, lebih cinta pada kita, bubuh ihsannya. Bubuh ihsannya. Benar-benar merasa musyahadah atau muraqabah. Itu ihsan, pengertian ihsan dari si istilah yang pertama. Yang kedua, ihsan dari istilah ini, ihsanun fi hukukil khalqi. Bersikap ihsan yang ada kaitan dengan hak-hak makhluk. Tadi ihsan yang ada kaitan dengan ibadatil khaliq. Yang kedua ini, ihsan yang berkaitan dengan hak-hak makhluk. Hak kawan, hak jiran, hak ya makhluk lah. Bahkan kepada hayawan. Wa huwa badlu jami'il manafi' fi ayyi naw'in kana. Allahu Akbar. Sama dengan yang saya sebutkan yang pertama tadi, yang mukadimah tadi. Berusaha melakukan apa saja yang membawa kebaikan, manfaat bagi apa saja, bagi siapa saja. Fi ayyi waqtin kana, bila-bila mana saja. Wa fi ayyi makanin kana, dan di mana saja. Allahu Akbar. Ihsan yang berkaitan dengan hak makhluk, yakni kita berusaha melakukan perbuatan, amalan, atau apa saja yang memberi manfaat kepada siapa sahaja, makhluk Allah, di mana sahaja, dan bila-bila mana sahaja. Ayyi naw'in kana li makhluqin yakun. Walaupun mungkin berbeza, manfaat yang kita lakukan yang boleh dimanfaatkan oleh orang itu berbeza. Perbuatan yang kita lakukan pada kanak-kanak tidak sama dengan perbuatan yang akan bermanfaat kepada masyarakat. Kan tidak sama. Tak jadi masalah. Perbuatan kita lakukan yang memberi manfaat kepada binatang. Tak sama manfaat dengan perbuatan kita lakukan manfaat pada manusia umpamanya. Walakinnahu yatafawatu bitafawutil muhsan ilaihim. Tapi tentulah manfaat yang boleh diambil oleh orang yang kita berbaik kepadanya itu berbeza-beza. Tidak sama. Wa hakiba qaumihim, ya karena berbezaan kedudukan orang yang kita buat baik kepadanya. Wa bihasbil ihsan wa adim mauqihi wa adim naf'ihi. Mungkin waktu perkedudukan yang tinggi. Wah. Ini tamas sekali kami. Contoh ya, ini contoh yang mudah difahami. Ada orang lapar. Tak makan, kurang makan. Lalu pergi kita jumpa dia, bagi nasi bungkus. Nasi lemak 2 bungkus. Cuma 2 bungkus. Pakaian selai. Kita bagi dia duit RM50. Nasi lemak 2 bungkus, pakaian selai, duit RM50. Sangat-sangat bererti pemberian kita itu bagi orang tadi. Memberi manfaat sangat besar bagi dia. Maklum dia sudah tak makan, lapar. Maklum dia tak punya pakaian. Maklum dia perlu uang walaupun
sangat-sangat berharga, walaupun RM50, walaupun selai baju, walaupun dua. Itu ihsan. Masalahnya, adakah 2 bungkus nasi lemak, sehelai baju, RM50? Yang bila kita berikan kepada orang orang yang berjawatan, YB lah. Kita berikan pada YB. Atau seorang ahli korporat, jutawan, hartawan. Bahkan dia sebagai seorang filantropis. Adakah itu ihsan baginya? Tidak kan? Benda yang sama kita berikan pada itu ihsan. Allah suka. Tapi benda yang sama kita berikan pada B karena berbeza keadaan dia, berbeza kedudukannya, ya mungkin tidak diihsan. Mungkin kita, apa pula? Coba. Apa nilai? Seberapa nilai nasi lemak 2 bungkus? Baju sehelai RM50. Kemudian kita nak berikan kepada jutawan, hartawan. Kan tidak ada. Itu maksudnya berbeza-beza. Bitafawuti al-muhsan ilaihim. Dan juga faktor yang mendorongnya. Dan sebagainya. Ini panjang penjelasan yang kedua ini. Ini saya kutip dari kitab yang dikarang oleh Imam As-Sa'di. Seorang mufasir, Imam As-Sa'di. Dia mengarang sebuah kitab berkaitan ini. Nama kitabnya ini Bahjatu Qulubil Abrar. Bahjatu Qulubil Abrar. Saya kutip dari itu. Mana ihsan kedua. Jadi ada 2. Ihsan secara istilahi. Ada 2 macam. Satu, ihsan berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Mesti musyahadah atau muraqabah. Jenis yang kedua, yakni ihsan kepada berkaitan dengan hak-hak makhluk. Hubungan sesama. Yakni melakukan apa saja yang memberi manfaat kepada makhluk itu. Walaupun berbeza kepada orang ini, ihsan yang paling sesuai, ialah ihsan kita kepada orang yang lapar, bagi makanan lah. Jangan kita tengok orang kelaparan, ihsan kita bagi baju 5 helai, baju raya. Dia tak perlu baju. Ihsan kita pada orang yang sakit, ya kita rawat. Kita bantu. Dalam merawatnya, biaya perubatannya. Itu ihsan kita kepada dia. Sesuai dengan yang diperlukan. Ini orang sedang sakit. Kita, saya nak ihsan dia. Apa? Kita belikan kasut. Kasut yang 7 inci, dia punya tapak kakinya. Itu bukan ihsan. Walaupun kasut itu ada nilai dia. Ihsan kepada orang yang sesat. Orang yang sesat, orang yang mubadir. Sesat jalan mana tak tahu kebaikan. Orang yang mubadir, ihsan kepadanya bukan bagi duit. Apalah saya kasihan pada orang saya bagi duit lah, dia tak ada duit. Lalu kita pun, sedang dia boros. Bukan ihsan. Jadi, yang kita lakukan itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada si penerima. Saya ulangi sih, benda ini diuraikan sangat cantik, sangat indah, luar biasa oleh Imam As-Sa'di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar. Baik, ada 2 itu dari segi istilah. Sekarang jamaah sekalian, itu istilahi ya, istilahi. Kemudian, ihsan itu jamaah sekalian, yakni ada 3 macamnya. Dikaitkan dengan kalimat-kalimat ihsan. Contohnya dalam ayat tadi, dalam 4 ayat tadi, itu berbeza-beza tuh. Kalau ayat pertama, yakni berbuat berserah diri hanya kepada Allah. Ihsan. Kalau ayat yang kedua, yakni
melakukan kebaikan yang beri manfaat. Ihsan juga, karena larangan mencampur adil dalam kebinasaan. Yang ketiga, melakukan kebaikan kepada seorang walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa imbalan atau balasan. Ihsan juga. Ihsan yang keempat di situ disebut muhsin di situ, yakni orang yang mampu berbuat baik hatta kepada orang yang berbuat jahat. Kan macam-macam jenisnya kan. Nah, ini secara umumnya kalau kita lihat dari aspek ini, ihsan itu ada 3 jenisnya. Tadi ihsan dari segi istilah ada 2. Sekarang ihsan dari aspek ini, kepada siapa kita melakukannya, terbagi jadi 3. Yang pertama, al-ihsanu fi kulli syai'in. Berbuat baik ihsan, dalam segala sesuatu. Buat baik dalam segala semua perbuatan. Bermakna nak makan pun ada ihsan, nak masak pun kena ada ihsan, bekerja pun kena ada ihsan. Begitulah maksudnya. Jahit baju pun kena ada ihsan. Wa huwa itqanuhu wa itmamuhu ala ahsani wajhin. Ihsan dalam segala sesuatu, yakni melakukannya dengan itqan. Sungguh-sungguh. Tidak melakukan kesalahan. Hingga sempurna. Ala ahsani wajhin. Dengan bentuk cara yang paling baik. Tidak ada kecuaian dalam melakukan suatu pekerjaan. Tidak melakukan kekurangan. Sehingga sempurna tanpa ada pembaziran tenaga, pembaziran waktu, pembaziran apalagi kos. Itu ihsan. Ya, profesional lah bahasa mudah. Ini jenis yang pertama. Ini mungkin masih ramai pada kita yang tidak atau belum melakukannya. Baik, jamaah sekalian. Saya berikan satu contoh. Dalam hadis Muslim, mungkin tak ramai yang belajar itu hadis Muslim. Hadisnya agak panjang, tapi permulaan hadis itu berbunyi, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Tengok. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan, menetapkan kataba. Nabi gunakan kalimah kataba. Seperti kutiba alaikumusiyam. Wajib. Tetap dah. Bersikap ihsan ala kulli syai'. Atas segala sesuatu. Lalu Nabi berikan contoh dalam sebuah hadis. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Apabila kamu nak membunuh, ihsanlah dalam pembunuhan. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Dan apabila kamu nak menyembelih binatang, sembelih kambing, sembelih lembu, sembelih ayam, ihsan dalam penyembelihan. Macam mana ihsan dalam menyembelih ya Rasul? Nabi kata, "Falyuhiddah." Pastikan pisau yang kamu lakukan itu tajam. Walyuhiddah biha tahu, sehingga memudahkan kematian binatang yang kamu nak sembelih. Coba berarti betul-betul. Nabi wajibkan, kata Nabi, Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Bila kamu nak membunuh, ihsan dalam membunuh. Bila kamu nak menyembelih binatang, ihsan dalam penyembelihan. Lalu Nabi bagi contoh, macam mana nak ihsan dalam penyembelihan? Tajamkan alat yang kamu gunakan untuk menyembelih. Ya sekalian, orang sembelih lembu, katalah. Kurban sembelih lembu. Pisaunya sangat tajam.
Cara menumbangkan lembu tidak menyakitkan. Tapi realiti dia kan tidak begitu. Oh, lembu yang kau jatuh ke bangun lagi disarikan ke bangun. Lembu tu menangis-nangis ya Mas. Itu kena cara yang ihsan. Ihsan pada lembu yang disembelih. Tajam. Bila kita tajam, diletak dan ditekan. Sekali putus tu urat halkum lembu. Tengok. Hanya memerlukan beberapa menit, hanya memerlukan sedikit tenaga, kerja menyembelih lembu selesai. Penat tidak ada, masa pun tidak terbuang. Sebaliknya, jika orang nak sembelih lembu, pisaunya tumpul. Cuba. Dia tumpul. Lembu itu pula, nak tumbangkan pun sampai 10 orang. Orang lalu ditindih lagi dengan kayu, ditindih. Lembu dah tersiksa dah. Yang menyembelih pula dengan pisau tumpul. Berpeluh-peluh tu yang nak menyembelih lembu. Tak putus-putus leher dia. Karena tumpul. Dia penat, masa yang diperlukan lama. Tenaga yang bukan banyak. Lembu pula kesakitan. Itu bukan ihsan. Itu ihsan ada ditakdirkan yang pertama ini. Melakukan satu kerja. Buatan. Dengan menggunakan modal yang sedikit. Tetapi dapat pulangan hasil yang maksimum. Modalnya minimum. Tapi pulangannya maksimum. Tenaga sikit, masa sikit. Tapi sebenarnya lembu sudah tumbang. Lembu tidak rasa sakit. Ya, menurut kita cepat matilah. Jangan sampai begitu. Karena tumpul. 10 minit tak luka pun tidak. Yang menyembelih setengah mati, lembu belum mati. Itu bukan ihsan. Nabi ambil berat dalam kerja seperti ini. Ada pekerja A dan B. Kerja di satu syarikat yang sama. Lalu bosnya bagi tugasan. Tolong kerjakan ini. Ini tugas untuk awak. Kata bos, dan aku mau minggu depan sudah siap laporannya. Bukan asal siap, tapi siap betul-betul sempurna. Sebagaimana yang aku kehendaki, kata bos. Siap bos. B, tolong kerjakan ini. Minggu depan, serahkan laporannya. Sempurna. Siap bos. Kalau kedua pekerja ini diberi tugasan yang sama, diberi masa yang sama untuk menyelesaikan satu-satu tugasan. Rajim. 6 hari baru siap. Alhamdulillah. Hasilnya bagus. Bos suka. Betul, bagus kamu. Hebat. Saya bangga dengan kerja kamu, kata bos. Karena kerjanya bagus. 6 hari selesai. Waktunya 1 minggu. B, buat kerja karena dia 4 hari siap. B buat kerja 4 hari siap dan hasilnya tak kalah dengan apa yang dibuat oleh A. Bos pun puji, bagus B, ini bagus, memang perfect you punya kerja. Pekerja ku yang paling bagus. Sama-sama A dan B sama-sama berjaya melaksanakan tugasan. Tetapi tengok, A menyelesaikan tugasan hingga sempurna memakan masa 6 hari. B mengerjakan perbuatan yang sama, sempurna juga 4 hari. B itulah yang dipanggil muhsin. B itulah yang ada sifat ihsan. Karena buat kerja dengan modal yang minimum, tenaga sedikit, masa sedikit, hasilnya maksimum. Pulangannya luar biasa. Dan Nabi dah perintahkan ini 15 abad yang lalu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai.
Faham ya? Jadi ihsan itu mana kerja yang profesional. Kerja cuma tidak seberapa, tapi masa berjam-jam. Apa ke benda? Hari-hari nak keluar rumah, bingung sih gaduh cari kunci kereta lah, cari stokin lah kat mana. Yalah merata-rata. Wah, benda itu boleh dilakukan dalam masa 5 minit. Tapi karena hidup, nilai yang dijalani dalam hidup, tidak bukan pada nilai-nilai ihsan, akhirnya kerja yang sepatutnya siap 5 menit, 5 jam baru siap. Ini tidak menepati sunnah Nabi. Allah tak suka. Sebab Allah suka orang muhsin. Pergi pasar. Bawa RM50. Beli barang. Barang-barang modal RM50 saja. Kemudian balik. Dimasak. B juga pergi pasar juga. Beli barang. Pergi masak. Habis berapa? Habis RM150. Masak. Dengan modal RM50, lalu memasaknya dalam jangka masa 2 jam, siap. Hasilnya sedap, walaupun modalnya hanya RM50, tapi dia pandai. Sedap. Dapur tempat dia masak pun kemas, bersih. Hasilnya menjilat jari. Yang B, modalnya berapa tadi? RM150. Lalu dimasak. Masak, belum masak 4 jam setengah. Tapi hasil masakannya, ya jangan tidak. Jangan tidak. Dahlah masakannya, ya jangan tidak. Mana sedap, mana pun tidaklah. Tapi dapur, tempat dia masak macam kapal pecah. Macam tukang pecah. Siapa yang Allah sukai? So, ihsan yang pertama ini bersifat profesional. Setiap kita mau jadi usahawan yang paling besar, menteri yang paling nomor 1, Perdana Menteri, atau hingga minta maaf. Tukang cuci longkang ke, penyapu jalan. Ya, kalau dia ihsan. Iya, ini kerja saya di sini. Ini kalau ini. Kawasan ini kewajiban saya untuk menyapunya. Jadi macam mana supaya saya menyapu kawasan ini bersih, tetapi hanya menggunakan masa yang relatif singkat dan kita tidak perlu tenaga yang lebih. Itu karena dia pandai. Masya Allah, dalam 1 jam siap, setengah jam, 1 jamnya siap. Orang lain kalau suruh menyapu itu mungkin 3 jam baru siap. Allah suka yang ini. Buat apa saya pekerjaan hingga sempurna dengan menggunakan masa, tenaga atau modal yang paling minimum, tapi pulangannya hasilnya maksimum. Itu ihsan pertama dan itu perintah Nabi. Sebab itu kalau ada orang buat suatu tugasan, yang suatu tugas itu sangat kecil, mudah, hanya perlu beberapa menit. Tapi bila 1 jam tak siap, ya itu mana tidak mengamal hadis inilah. Maknanya ia tidak suka, Allah menyukai lah. Jadi jangan fikir yang Allah suka itu orang yang muslim, mana orang yang kuat wirid saja. Bukan. Setiap nak solat katalah, apalah subuh tu dah menghadap kiblat, Allahu Akbar. Sekali jadi. Yang lebih besar Allah tak jadi. Allah 5 kali takbiratul tak jadi. Itu bukan muhsin. Nak takbiratul ihram pun sampai 5 kali. Imam dah rukuk dia belum takbiratul itu. Itu bukan muhsin, itu bukan khusyuk. Itu bukan orang yang baik. Apa saja. Ya, dipanggil apa ya, kalau istilah zaman sekarang, ihsan dalam kerjaan, ya orang yang kerjanya apa ya, work smart. Namanya work smart. Tidak penat kalau work smart. Yang penat itu kan work hard.
Work hard itu penat. Banyak orang penat. Coba kalau kita perhatikan, kenapa penat? Ya karena work hard, bukan work smart. Work smart, relax. Boleh buat macam-macam. Dan masa setelah hari, macam-macam tugasan selesai. Kalau dia ihsan. Tapi setengah hari, walaupun satu pekerjaan tidak selesai. Kenapa? Tidak ada ihsan. Salah kita. Itu yang pertama. Allah suka. Walaupun perbuatan-perbuatan sehari-hari, Allah suka. Itu hadis yang pertama ya. Jadi, ihsan fi kulli syai'. Hadisnya telah disampaikan. Yang kedua, ihsan fil ibadah. Ihsan fil ibadah. Menyembah Allah tadi telah dijelaskan. Dan sini dimaksudkan sebenarnya al-wusul li ajmali maratibiha wa aqwaha imanan. Ihsan dalam ibadah yakni kita melakukan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah, ya, untuk kita sampai kepada Allah, maknanya dekat dengan Allah, mencapai makom yang sangat tinggi, iman yang sempurna. Itu ihsan dalam ibadah. Bila suruh salat, bukan yang penting sah, bukan. Disuruh salat, tak apalah salat, yang penting sah. Itu belum ihsan. Ihsan dalam solat atau ada ibadah, jadi memastikan solat yang dia lakukan ini dapat menghantarkan dirinya, membawa dirinya wusul. Wusul itu sampai kepada makom yang paling dekat dengan Allah, disertai dengan kesempurnaan cara pelaksanaannya, kesempurnaan imannya. Itu ihsan. Karena masa sholat dah tak ingat yang lain-lain tadilah. Dan Islam dalam Islam. Ihsan dalam Islam kembali kepada hadis Nabi tadi. Kau sembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Kalau tidak, yakinlah kamu sentiasa dilihat oleh Allah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Tuh, jamaah sekalian. Nah, kerana ihsan ini macam-macam, lalu macam mana tadi? Okay, ya, saya ingin sampai ke ayat pertama dan kedua sudah. Nah, sekarang ayat yang ketiga, ini yang saya ingin sampaikan, ihsan dalam ayat ketiga itu. Surah Al-Baqarah ayat 236. Yang tadi cerita rumah tangga tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtum nisa ma lam tamassuhunna. Tidak ada kesalahan atas kamu, wahai lelaki, jika kamu, wahai suami, menceraikan istri kamu selagi kamu belum menyentuhnya. Maknanya belum mencampurinya. Au tafridu lahunna faridah. Dan kamu juga tak pernah belum menyebut berapa mahar yang kamu mesti bayar masa akad nikah. Tapi dia pergi diceraikan. Ceraikan. Apa namanya? Istrinya itu. Mahal belum sebut. Tidak salah, tapi Allah kata, matni'uhunna 'alal musi'i. Matni'uhunna. Berilah dia sejumlah harta. Ikut kadar kemampuan kamu. Bila kamu orang kaya, banyaklah. Bila kamu orang miskin, sikitlah. Dan itu haqqan. Mata'an bil ma'ruf. Pemberian dengan cara ma'ruf. Haqqan 'alal muhsinin. Dan itu hak bagi orang yang muhsin. Bagi orang yang muhsin. Ya, mas sekalian, ayat ini cerita ada dua istilah, satu ma'ruf, satu ihsan. Satu ma'ruf, satu ihsan. Lalu apa bezanya ihsan dan ma'ruf ini? Ihsan dan ma'ruf. Pertama, ma'ruf, bukan ihsan. Terjemahnya lebih kurang sama. Ma'ruf kebaikan, ihsan pun kebaikan. Lalu apa bezanya? Baik. Saya tunjukkan jemaah sekalian. Contoh yang mudah.
Tolong rujuk surah Al-Baqarah ayat 229. Ini ayat 236. Ini ayat sebelumnya. 229. Saya nak jelaskan. Apa ihsan? Sebab nanti ihsan ni ada martabat ya. Ihsan ni ada tingkatan-tingkatan. Kalau sempat ni saya sampaikan, kalau tidak ya mungkin lain kali. Tapi sebenarnya mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat 229. Sebab dalam ayat yang ke-236 itu Allah mengatakan bil ma'ruf, dengan baik. Wallahu yuhaqqan al-muhsinin. Allah dan itu hak bagi orang berbuat baik. Apa beza ihsan dengan ma'ruf? Kalimatnya berbeza, tentu maksudnya pun tak sama. Baik, untuk memudahkan pemahaman, lihat surah Al-Baqarah ayat 229. Dah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratain. Tolak itu yang dibenarkan oleh agama untuk rujuk semula itu hanya 2 kali saja. Tolak sekali boleh rujuk, suami boleh rujuk. Jadi suami isteri lagi, harmoni lagi. Ada huru hara, berlaku pancar rubah, cerai lagi. Kali kedua masih boleh rujuk. Itulah. Boleh rujuk. Kali ketiga tak boleh. Tak boleh rujuk, kena lepas terus. Kali pertama boleh rujuk, boleh lepas terus. Cerai kali kedua boleh rujuk dan juga boleh lepas. Kali ketiga tak boleh rujuk. Itu maksud. Nah sekarang, bila orang tu menceraikan isterinya kali pertama ke, kali kedua ke, yang di situ suami ada pilihan. Nak rujuk sila, nak ceraikan pun sila, nak terus lepaskan pun sila. Ada pilihan. Bila baru maksimal 2 kali. Hanya yang Allah syaratkan dalam itu fa'imsakun bima'rufin. Bila talak sudah 2 kali, suami diberikan untuk imsak. Imsak tu mana menahan lah. Rujuk lah. Jangan terus lepaskan isteri. Tahan supaya tetap menjadi pasangannya. Tapi kalau memilih untuk rujuk, menahan isteri, mesti bima'ruf. Mungkin di situ jemanya dengan baik kan. Atau Allah beri pilihan yang kedua. Kalau kamu tak rujuk, walaupun aku beri kamu hak untuk rujuk, kan kamu memilih untuk kamu lepaskan terus istrimu itu, walaupun baru 2 kali talak, boleh Allah kata. Boleh, kamu teruskan. Tapi kalau kamu nak lepaskan juga, au tasrihun bi ihsan. Tengok. Terjemahnya dengan baik juga kan? Atau lepaskan dia dengan baik. Menahan dengan ma'ruf, melepasnya. Kenapa istilahnya berbeza, jamaah sekalian? Kenapa istilahnya berbeza? Menahan, rujuk dengan ma'ruf, tapi kalau lepaskan dengan ihsan. Kita ingat ya, kita cerita tentang siapa muhsin, siapa yang buat ihsan, dan Allah, untuk memberikan Allah sayang kepada dia. Jamaah sekalian, ayat ini perlu kita fahami dengan cermat ya. Sebab Masya Allah, saya coba mencari jalan yang mudah, shortcut untuk memberi kefahaman. Tak perlu berpusing-pusing ya. Begini. Ini cerita tentang tolak. Tolak itu yakni perceraian dalam rumah tangga, cerai, yang dijatuhkan oleh suami. Itu namanya tolak. Sementara perceraian atau perpisahan suami istri yang diminta oleh istri. Istri minta suaminya menceraikannya.
Lalu suami mengkabulkannya. Itu namanya khulu. Okey, namanya khulu. Ini kena dipahami betul sebab biasanya orang bila ada orang tu berpias itu kita panggil talak, dia talak. Tak, berbeza. Talak itu perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Khulu itu perceraian yang dimohon, yang diminta oleh isteri kepada suami. Dan suami, okeylah kalau awak minta aku ceraikan. Itu bukan kehendak isteri, itu permintaan itu kehendak suami, itu kehendak isteri. Nah, kerana ada perbezaan, faktor penyebabnya pun berbeza. Tolak, karena itu adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami ceraikan. Itu yang menjadi punca tolak itu adalah isteri. Yang jadi punca tolak, kalau itu tolak isteri. Begini, ini bahasa yang mudah ya, saya gunakan bahasa. Katalah suami sudah menjadi suami yang cemerlang, gemilang, apalagi terbilang. Suami sebenarnya sudah menjadi suami yang cemerlang, gemilang, terbilang. Sepatutnya istri atau pro jadi situ bertuahlah, bersuamikan seperti itu. Kan begitu ya? Karena suaminya sudah cemerlang, gemilang, terbilang. Tapi minta maaf, dalam hal ini istri asyik hilang. Istrinya asyik hilang. Wah, suami sudah gemilang, cemerlang, gemilang. Okey. Faham ya di situ? Sekarang, kalaulah kesnya seperti itu, siapa sebenarnya yang dirugikan dalam rumah tangga yang seperti itu? Suamikah atau istri yang dirugikan? Jika suami sudah cemerlang, gemilang, terbilang, tapi istrinya asyik hilang. Tak merasa, istrinya merasa bertuah bersuamikan itu. Tak tahu. Siapa yang dirugikan? Suami kan? Suami yang dirugikan. Kalau dalam bahasa kasarnya, suami yang dizalimi. Istri yang menzalimi. Apa tidaknya? Suami telah melaksanakan hak kewajipannya bagi memenuhi hak istri 100%. Tiba-tiba istri tidak mau melaksanakan kewajipannya terhadap suaminya. Jadi suami rugi. Suami dirugikan, suami teraniaya. Nah, dalam keadaan seperti ini, Allah beritahu pada suami, wahai suami, kamu sebagai suami, kamu sebetulnya suami yang baik. Kamu tidak mengabaikan kewajibanmu. Tapi istrimu nampaknya mengabaikan kewajibannya sehingga kamu rugi. Kamu pasti merasa dirugikan. Sekarang aku bagi pilihan kamu, wahai suami. Kamu boleh rujuk, kamu boleh lepaskan istri kamu itu. Ya, karena kamu dirugikan. Kan suami aku takkan sampai bila menahan dirinya. Mana aku dah bagi segala-galanya kewajibanku, tapi aku tak dapat apa-apa. Kan? Allah kata, ya aku beri kamu lepaskan saja. Tapi kalau kamu tak mak lepaskan, kamu masih maukan istri orang itu jadi istri kamu, walaupun kamu merasa dirugikan, walaupun kamu dirugikan, hendaklah kamu tahan, kamu rujuk dengan ma'ruf. Kalau melepaskan dengan ihsan. Paham? Ini tolak ya, ini bukan khulu ya, tolak. Jadi kes tolak puncanya istri. Kalau kes khulu puncanya suami. Istri cemerlang, gemilang, terbilang. Tapi suaminya pula yang asyik hilang. Jadi kalau itu punca huru hara rumah tangga suami. Sehingga istrinya lama-lama tak tahan. Aku dah berusaha melaksanakan kewajibanku pada dia. Dia mendapatkan sepenuhnya haknya sebagai suami. Aku pula gagal melakukan hakku karena dia gagal melaksanakan kewajibannya. Nah, istri teraniaya. Istri dirugikan. Saat itu istri diberi kepada oleh Allah. Ya suruh, mintalah supaya dia ceraikan kamu. Jadi bila sebut cerai itu cuman
mesti kita bezakan ini cerai tolak atau cerai huluk. Itu kena tahu dahulu. Yang saya akan pelajari ini cerai dalam kes tolak. Maknanya dijatuhkan oleh suami. Dan suami dijatuhkan karena dia di pihak yang dirugikan oleh istri. Karena puncanya adalah merasa dirugikan oleh istrinya. Karena menjadi punca adalah istri. Jika suami menerima atau menahan istrinya, tetap mau jadi istrinya, kan dia dirugikan kan? Perasaan suka tentu sudah kurang. Kenapa? Ya karena dia asik hilang. Kan? Tentu perasaan menyukai istrinya sudah makin kurang. Karena dia asik hilang. Jadi Allah kata, wahai suami, walaupun kamu sudah kurang menyukai istrimu, rasa cinta sudah mulai pudar lah, tapi kamu masih menghendaki ia jadi istri kamu, janganlah kekecewaan dirimu terhadap istrimu. Janganlah ketidaksukaan kamu terhadap istri kamu menghalang kamu untuk berbuat baik kepadanya. Menghalang kamu untuk tidak menunaikan kewajibanmu. Ini maksudnya. Sungguh pun kamu sudah tidak menyukai dia, sedang kamu tak mau melepaskannya, kamu masih mau dia menjadi istri kamu, jangan kamu jadikan alasan untuk tidak menunaikan kewajibanmu. Melakukan kebaikan pada orang lain, walaupun dalam hati tidak menyukainya, itu namanya ma'ruf. Masya Allah. Saya ulangi ya. Kenapa Allah kata tahan dengan ma'ruf? Iya, karena bila dia maukan dia tetap jadi istrinya, walaupun hatinya sudah tidak menyukai. Berat nih aku rugi terus, rugi. Merasa rugi, merasa tidak anehnya. Tapi dia mau tak jadi istri. Janganlah ketidaksukaan yang ada dalam hati kamu, bahkan kebencian kamu kepadanya, kamu jadikan alasan untuk kamu tidak menunaikan kewajiban. Lakukanlah kewajiban, laksanakanlah kewajiban, tetap berbuat baik kepada istri yang kamu tak suka itu. Melakukan kebaikan kepada orang yang hati kita tidak menyukainya, itu namanya ma'ruf. Itu namanya ma'ruf. Dan itu ada dalam ayat yang lain, jamaah boleh lihat. Ketika kedua ibu bapa kata memaksa anak berbuat syirik. Betul kan? Anak Muslim, mak bapak paksa untuk kafir, untuk buat syirik. Allah kata jangan taatilah orang tua macam tu. Walaupun kamu sebagai anak, jangan patuh pada mak bapak yang suruh kamu buat syirik. Ya Allah kata la tuti'huma, jangan kamu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Tengok. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Walaupun kamu tidak wajib mentaati arahan orang tua kamu yang bercanggah dengan perintahku, kata Allah, sahibhuma, tetaplah kamu bergaul dengan keduanya selama hidup di dunia ma'rufan, buat baik. Jadi anak tetap berbuat baik kepada orang tuanya walaupun sikap orang tuanya kepadanya itu tidak disukai oleh anak. Saya ulangi, anak mungkin tidak menyukai sifat orang tuanya karena orangnya gini. Ketidaksukaan yang dirasai oleh anak terhadap orang tuanya tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat baik. Soalnya Allah kata, tetaplah kamu buat kebaikan. Ma'ruf. Walaupun hati kamu tak suka. Jadi buat baik kepada orang lain, walaupun tidak menyukainya, itu namanya ma'ruf. Berat ke tak berat? Berat. Tengok suami tadi, kalau kamu nak dia tetap jadi istri kamu, ya kamu tunaikan kewajiban kamu, walaupun hati kamu mungkin sudah tidak sukai. Ma'ruf. Suami PKPI ya. Saya tetap wajib menunaikan kewajiban. Saya tetap wajib memastikan dia dapat haknya sebagai isteri. Tapi masalahnya apa?
Apa yang aku dapat? Hak aku. Langsung dia tak berikan. Berat. Lalu Allah kata, tapi tak apalah kalau kamu rasa tak mampu nak menghadapi soal itu, lepaskan. Tasrih. Atau tasrihim bi ihsan. Lepaskan, tapi bila kamu berikan dengan ihsan. Masya Allah. Bukan dengan ma'ruf, dengan ihsan. Apa makna? Ihsan tadi, buat baik tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi saya bukan balas budi. Kalau isteri dalam ayat yang ini disebutkan, ayat yang ketiga ya, disebutkan. Bab cerai tadi kan. Bagi bid'ah. Menceraikan isteri 2 jam atau jam selepas akad nikah. Belum pun sempat mengadakan hubungan suami, belum pun sempat hidup sama, belum pun tiba diceraikan. Coba. Apa manfaat yang didapat oleh suami saat itu? Tidak ada kan? Ya, mungkin manfaat sempat berstatus suami selama 3 jam. Belum dapat apa manfaat. Belum dilayan, belum itu, belum ini. Allahu Akbar. Walaupun suami belum mendapat manfaat apa-apa, karena dia sudah dilepaskan, Allah kata, ihsanlah kepadanya. Buat baiklah kamu kepadanya. Bukan karena mengharapkan balasan. Imbalan tidak. Jadi buat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, balasan, apalagi. Muqabalah, itu namanya ihsan. Pelakunya namanya muhsin. Ya Allah, ya Tuhanku, tingginya lah. Sangat tinggi. Baik. Di dalam ayat yang keempat, muka surat 37 tu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afin 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ringkas kata begini. Bila ada orang berbuat jahat pada kita. Nah, keempat inilah. Kalau kita mau ihsan, ada sifat ihsan, dan kita bergelar muhsin, dalam ayat keempat ini, pertama, kita istiqomah dalam bersedekah, dalam beramal. Masa senang ke, masa susah ke, kaya ke, miskin, tetap istiqomah dalam memberi. Walaupun mungkin kadarnya tidak sama. Masa senang, sarrak, banyaklah sedekahnya. Sarrak. Masa darak, sikitlah, tapi tetap. Ini orang ihsan. Pahalanya. Jadi bersedekah bukan menunggu senang dahulu. Bukan menunggu banyak harta. Karena Allah tidak tetapkan kadarnya berapa yang mesti kita berikan. Ikut kadar kemampuan. Nabi pernah bersabda, ittaqunar walau bisyikkim min tamrah. Jaga diri kamu. Buatlah pendinding penghalang antara kamu dengan neraka, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan syikku tamrah. Setelah ini tamar dibelah jadi 4. Nah, sukunya itu syik. Orang yang hanya memiliki sebiji tamar itu mana orang susah, bukan orang kaya. Hatta orang susah itu pun Nabi kata, bagilah, sedekahlah, walaupun hanya suku. Nah, ini orang ihsan. Jadi, membantu bersedekah, tidak menunggu kesempatan, tidak menunggu jadi kaya dahulu. Tak. Kalau nak cabar duit, saya sedekahlah. Ini tak ada tahun. Itu belum muhsin tu. Yang kedua, tengok. Walakadi minal ghaib. Orang buat salah pada kita. Menyakiti kita, pastilah kita marah. Memang rasa-rasanya kita ada hak untuk marah. Kita ada hak untuk marah. Dia pun patut dimarah. Tapi kita memilih, Allah suruh kita memilih, tahan kemarahan kamu. Kemampuan kita menahan kemarahan diri, ketika kita merasa punya hak untuk marah,
ketika kita melihat orang itu layak dan patut kita marah, itulah ihsan. Ada hak untuk marah, tapi kita memilih untuk tidak marah. Itu ihsan. Dan itu ada orangnya adalah muhsin. Betul? Coba kalau kita fikir, apa ya manfaatnya buat saya? Bukankah bila kita marah kepada orang lain dan orang kita berhak marahnya, lega rasanya kalau melepaskannya. Itu baru kita dapat rasai keuntungannya ini. Apa untungnya menahan kemarahan? Bahkan Allah suruh begitu. Kalaulah menahan kemarahan tu rasanya berat, lama berat. Okey, pilihan yang berikutnya lebih berat. Afin aninas, maafkan saja. Masya Allah. Maafkan saja. Kita mungkin tanya, ya Allah, kalau aku maafkan dia, apakah imbalan balasan orang itu kepada aku? Dia tetap jahat, ya Allah. Dia terus mengganggu saya, menyakiti saya. Kalau aku maafkan, ya Allah, apa balasan daripada dia yang aku dapat? Tak ada kan? Yang berikutnya lagi tinggi sekali. Ini tingkatan ni. Tak apalah, kalau kamu dah mampu menahan kemarahanmu pada orang yang layak kamu marah dan kamu berat memari. Peringkat kedua, naik kedua. Kemudian kamu pula bisa memaafkannya. Wah, itu lagi tinggi makamnya. Ada makam yang tertinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang muhsin. Muhsin ni apa? Berbuat baik kepada orang tadi. Allahu Akbar. Ini makna ihsan yang berikutnya ya. Sebab banyak je masa yang ingin saya sampaikan. Ihsan yang sini nanti ada kaitan sebab ihsan tu kalau dalam bahasa Al-Quran ya. Al-Quran tu. Jadi ada beberapa makna. Ada beberapa makna dia. Satu di antaranya yakni itulah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Itu pun berbuat namanya ihsan juga. Yakni apa namanya? Ahsin ila man sa'ilai. Coba pertanyaan. Apa balasan yang aku dapat daripada orang yang terus menzalimi aku jika aku memberi tetap berbuat baik padanya? Dia jahat pada kita, lalu kita suruh buat baik padanya. Pertanyaan, apa balasan yang kita akan dapat daripada? Tak ada kan? Jadi rupanya perintah Allah agar kita berbuat baik pada orang berjahat itu bukan untuk mengharapkan balasan daripada orang itu, tidak. Bahkan mungkin kebaikan kita pada orang yang jahat itu tidak mengubah perangai dia. Mungkin. Diulang-ulang terus. Lalu apa untung kita daripada orang itu? Mungkin kita tak dapat keuntungan daripada itu. Orang itu tak akan membalas kebaikan kita. Dia pun tidak mengubah perangainya. Seakan-akan sikap baik kita pada dia tidak berguna sama sekali. Tapi kenapa Allah sayang kepada orang muhsin seperti ini? Ya, jemaah sekalian, di ayat yang disebutkan. Bila kita mampu berbuat baik pada orang berbuat jahat, sebelum kita mampu menahan kemarahan kita mampu memaafkannya, lalu kita balas dengan kebaikan. Ini berkaitan dengan kisah Abu Bakar adalah. Pertama, dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita pada Allah diampun jika kita mampu berbuat ihsan seperti itu. Sehingga ihsan adalah salah satu cara taubat yang paling berkesan. Salah satu cara bertaubat, salah satu cara untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang paling berkesan, sangat berkesan, yakni ihsan. Buat baik pada orang yang berbuat jahat. Allahu Akbar. Itu sangat tinggi sekali, ya. Sangat tinggi sekali.
Faham ya? Jadi menceraikan istri, jadi diceraikan. Apalagi dia tak mendapat apa manfaat sebelumnya. Kita pun tidak mengharapkan dia membalasnya. Tapi Allah kata, mati. Beri mit'ah. Ceraikan tapi ihsan. Caranya apa? Bagi dia mit'ah. Kita pun mit'ah. Mit'ah tu jumlah harta je mas. Dan Quran kata, bagi yang kaya banyaklah. Karena di jutawan berjuta-juta lah. Apa untungnya ya kita ni? Suruh bagi mit'ah. Sebab pada zaman Nabi memang ada je mas kan. Ini ada dalam satu hadis Nabi SAW yang diperintah untuk kepada lelaki yang menceraikan istrinya ini, yang menceraikan istrinya agar ia memberikan mit'ah, walaupun ikut kadar kemampuan orang itu, ikut kadar kemampuannya. Pada zaman Nabi bahkan ada disuruh untuk memberikan mit'ah hanya berupa kolan suah. Ya. Ayat ini turun, yakni berkaitan dengan lelaki Ansor kawin dengan perempuan, seorang perempuan Bani Hanifah, dan belum menyebutkan maharnya, kemudian diceraikannya sebelum mencampurinya. Lalu Nabi bersabda kepada si suami tadi, matti'ha, beri dia mit'ah. Walau bikolang suatika, walaupun hanya berupa kopiah, ketayang. Tengok, berikan oleh kamu pada istri kamu tadi mit'ah, walaupun hanya dengan kopiah, songkok, ketayang. Ya, itu yang ada. Bukan maknanya mit'ah itu mesti berupa koran suah. Bagi orang itu yang termampu. Paham ya? Dan tanpa mengharapkan balasan. Ihsan. Perintah Allah untuk bakti pada mak bapak apa? Wabil walidaini ihsana. Dengan kedua bapak kamu mesti buat ihsan. Mana buatlah kebaikan sebanyak-banyak pada orang tua tanpa mengharapkan balasan orang tua. Mak, saya bagi ni tau, tapi mak lain kali bagi. Tak, ihsan itu tanpa mengharapkan imbalan. Ma'ruf, buat baik pada orang tua, walaupun hatinya tak menyukai perangai orang tua tadi. Hati tak suka, tapi tetap wajib buat baik. Kemampuan kita berbaik pada orang kita tak sukai, namanya ma'ruf. Kebaikan kita lakukan kepada orang ini tanpa mengharapkan balasan, namanya ihsan. Orangnya muhsin. So, bila kita mau cinta Allah ini, inilah cara yang Quran sebutkan. Begitu jemaah sekalian, untuk sementara kajian kita tentang ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan masyarakat dalam bulan yang diridai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.